Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Terdakwa memasuki ruang sidang. Nama umur 16 tahun, alamat identitas sesuai data. Yang mulia, uraikan bahwa terdakwa Bapak telah membuat video itu nikah penipu licik dan jahat yang menunjukkan bahwa melakukan tindakan yang tidak pernah dilakukan. Video ditonton lebih dari 107 orang dan menimbulkan kerugian moral bagi India. Perbuatan melanggar pasal 27 ayat 3 UITE. Baik, aku telah membacakan. Apakah terdakwa mengerti dakwaan? Saya mengerti yang mulia. Apakah ada kesalahan? Tidak ada yang mulia. Saksi korban nikah, maka memasuki ruangan sidang. Sumpah akan dituntut oleh hakim yang memimpin sidang. Saudara tadi ini juga ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bagi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, nanti telah semua sumpah menyuruh mengambil hasil bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat dan apa yang saudara tahu di tempat tersebut tidak nyaman hati menambahkan kepada untuk mengamalkan pada Tuhan dan apabila saudara tersebut memberi kesenangan satu maka saudara dapat diancam dengan akan sangat mendalam kata-kata tadi. Tolong ceritakan apa yang mendalam. Apakah Anda tahu atau belumnya sampai detik ini? Apakah Anda pernah mencoba menyelesaikan masalah tersebut? Jadi hubungan komunikasi kalian itu terburuk. Apakah Anda mengetahui bahwa Tova membuat video itu saat emosi bukan terjadi sesuatu baik berikut yang mulia. Saudara Ike, apakah Anda pernah melakukan psikologis akibat video itu? Apakah reputasinya tidak terganggu? Apakah semua hubungan dalam video itu tidak benar? Jadi video itu jelas merupakan fitnah. Cukup yang mulia. Saksi, apakah Anda tahu kondisi emosional Fafa saat itu? Ya, dia sedang tertekan. Apakah tindakan
Fafa biasanya spontan karena hal tersebut kadang dia. Jadi menurut Anda, tindakan Fafa itu hanya spontan dan tidak menyebarkan nama baik? Benar. Terima kasih Yang Mulia. Saksi Fafa, apakah Anda melihat langsung kejadian? Tidak. Apakah Anda tahu Fafa melakukan verifikasi sebelum membuat video? Tidak. Jadi, video itu dibuat tanpa bukti? Iya. Terima kasih. Terdakwa Fafa beri keterangan. Saya membuat video itu saat marah. Saya tidak pikir panjang. Saya menyesal dan telah menghapus video. Yang Mulia, terdakwa adalah anak yang mudah terbawa emosi dan menyesali perbuatannya. Apakah terdakwa memiliki bukti atas tuduhannya? Tidak. Apakah Anda sadar bahwa video yang Anda tonton lebih dari 10.000 orang? Tidak menyangka sebanyak itu. Baik. Yang Mulia, kami ajukan beberapa barang bukti. Barang bukti diterima. Yang Mulia, menuntut terdakwa 4 bulan penjara, masa percobaan 1 tahun, wajib membuat video permintaan maaf. Yang Mulia, kami keberatan jika hukuman terlalu berat. Terdakwa Fafa masih 16 tahun, masih dalam bimbingan orang tua dan telah menyesali perbuatannya. Ia sudah menghapus video dan bahkan berencana meminta maaf. Hukuman penjara masih hanya percobaan dapat berdampak buruk pada masa depannya. Keberatan itu sudah kami dengar sebelumnya, namun perbuatan terdakwa tidak bisa dianggap sepele. Video itu ditonton ribuan orang dan merusak nama baik korban. Tapi tujuan hukum bukan menghancurkan masa depan anak. Ini bisa diselesaikan dengan edukasi dan kewajiban minta maaf, bukan penjara. Yang Mulia, negara harus hadir melindungi korban, apalagi sekarang banyak konten yang provokatif. Ketegasan bukan berarti menghukum anak tanpa mempertimbangkan psikolognya. Dan kebebasan bukan berarti seenaknya mencemarkan. Yang Mulia, korban mengalami tekanan mental dan sosial. Ia dituduh sebagai penipu di depan umum, kehilangan teman, dan keluarganya pun terkena dampaknya. Jika terdakwa hanya diberi teguran, ini tidak memberi rasa keadilan bagi korban. Korban memang terluka, tetapi Fafa sudah mengakui kesalahan dan ingin memperbaiki hubungannya. Tetapi permintaan maaf tidak dapat menghapus trauma. Yang Mulia, saya benar-benar menyesal. Saya tidak pernah ingin menyakiti Niken. Saya cuma marah saat itu. Tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Cukup. Kenapa didengarkan? Majelis telah mempertimbangkan, debat ditutup. Majelis akan menjatuhkan putusan. Putusan, terdakwa Fafa terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik melalui YouTube. Majelis menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan wajib meminta maaf secara terbuka kepada korban Niken serta wajib menghapus seluruh video terkait. Terdakwa menerima. Saya menerima, Yang Mulia. Sidang selesai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang.